Rusia meningkatkan pertempuran untuk menguasai Ukraina Timur. Rusia meningkatkan pertempurannya untuk menguasai jantung industri Ukraina pada Selasa, mengintensifkan serangan di kota-kota besar dan kecil, di sepanjang garis depan sepanjang ratusan mil, dalam apa yang para pihak pejabat kedua belah pihak gambarkan sebagai fase baru perang. Setelah dorongan Rusia untuk menguasai ibu kota gagal, Kremlin menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah merebut wilayah Donbas Timur, di mana separatis yang didukung Moskow telah memerangi pasukan Ukraina selama 8 tahun. Jika berhasil, serangan itu akan memberi Presiden Vladimir Putin bagian penting dari Ukraina dan kemenangan yang sangat dibutuhkan dalam perang yang sekarang berusia 7 minggu itu, yang bisa ia berikan kepada rakyat Rusia di tengah meningkatnya korban dan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh sanksi Barat. Ini juga akan secara efektif membelah Ukraina menjadi dua dan menghilangkan aset industri utama yang terkonsentrasi di timur, termasuk tambang batu bara, pabrik logam, dan pabrik pembuatan mesin. Militer Ukraina mengatakan pada Selasa pagi bahwa fase perang baru dimulai sehari sebelumnya ketika penjajah berusaha menerobos pertahanan kami di hampir seluruh garis depan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa fase lain dari operasi ini dimulai sekarang. Presiden Ukraina mengatakan bahwa sejumlah besar pasukan Rusia melakukan serangan, meskipun beberapa pengamat mencatat bahwa eskalasi telah berlangsung di sana selama beberapa waktu. Justin Crum, mantan komandan tank Inggris, mengatakan komentar Ukraina sebagian bisa menjadi upaya untuk membujuk sekutu untuk mengirim lebih banyak senjata. Apa yang mereka coba lakukan dengan memposisikan ini, saya pikir, adalah memfokuskan pikiran dan upaya orang dengan mengatakan, "Lihat, konflik telah dimulai di Donbas," kata Crum dari perusahaan penasihat strategis Sibilite. Itu sebagian memberi tekanan pada pemasok NATO dan UE untuk mengatakan, "Teman-teman, kita mulai bertarung sekarang. Kami membutuhkan ini sekarang." Senjata Eropa dan Amerika telah menjadi kunci untuk memperkuat pertahanan Ukraina, membantu negara yang tidak bersenjata itu untuk menahan pasukan Rusia. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Selasa melalui telepon bahwa Belanda akan mengirim bahan-bahan lebih berat ke Ukraina, termasuk kendaraan lapis baja. Dalam apa yang tampaknya merupakan peningkatan serangan, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Paijen Igor Konasenkov, mengatakan bahwa rudal yang diluncurkan dari Rusia menghancurkan 13 lokasi pasukan dan senjata Ukraina, sementara Angkatan Udara menyerang 60 fasilitas militer Ukraina lainnya, termasuk depot penyimpanan hulu ledak rudal. Artileri Rusia menghantam 1.260 fasilitas militer Ukraina dan 1.214 pasukan selama 24 jam terakhir. Klaim tidak dapat diverifikasikan secara independen. Pada Senin, Sekretaris Pers Pentagon John Kirby melemparkan kampanye yang ditingkatkan sebagai operasi pembentukan, yang menyiapkan panggung untuk serangan yang lebih luas di wilayah Donbas yang sebagian besar berbahasa Rusia. Serangan dimulai hari itu di sepanjang front berbentuk bumerang yang membentang lebih dari 300 mil atau 480 km dari timur laut Ukraina ke tenggara negara itu. Rusia mengatakan pihaknya menyerang beberapa daerah dengan rudal, termasuk kota timur laut Kharkiv, serta daerah sekitar Zaporizhia dan Dnipro di barat Donbas. 5 warga sipil tewas dalam serangan Kharkiv, kata Gubernur Oleksiy Hurbov Selasa. Pasukan Moskow menguasai satu kota Donbas pada hari Senin. Menurut Gubernur Luhansk Serhiy Haidai, Oleksiy Danilov, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ukraina, mengatakan bahwa garis pertahanan telah diadakan di tempat lain. Terobosan di Kremina membawa Rusia selangkah lebih dekat ke tujuan nyata mereka untuk mengepung pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Pensiunan Jenderal Inggris Richard Barrons mengatakan kepada BBC bahwa dalam pertempuran khusus ini,
Rusia akan mendekati Ukraina dari timur, tetapi juga dari utara dan selatan untuk mencoba dan mengejar mereka. Jadi ini adalah masalah militer yang lebih kompleks untuk Ukraina. Perebutan Kremina juga membawa Rusia lebih dekat ke kota Sloviansk. Yang kekalahannya oleh separatis yang didukung Rusia merupakan kemunduran memalukan bagi Moskow pada tahap awal konflik separatis pada tahun 2014. Kunci dari kampanye untuk merebut wilayah timur adalah perebutan Mariupol, sebuah kota pelabuhan di wilayah yang dikepung Rusia sejak awal perang. Penembakan berlanjut di sana, dan Rusia mengeluarkan ultimatum baru pada hari Selasa kepada pasukan Ukraina yang bersembunyi di sana untuk menyerah. Mengatakan mereka yang akan keluar akan menjaga nyawa mereka. Ukraina telah mengabaikan tawaran seperti itu sebelumnya. Pemimpin Chechnya yang didukung Kremlin, Ramzan Kadyrov, yang pasukannya ambil bagian dalam pertempuran di Mariupol, mengatakan dengan aplikasi pesan bahwa pasukan Rusia akan membasmi perlawanan Ukraina dalam beberapa jam dan mengambil kendali penuh atas pabrik baja pada Selasa. Kadyrov yang dikenal dengan gertakannya telah berulang kali meramalkan kejatuhan kota itu di masa lalu. Mengamankan Mariupol akan membebaskan pasukan Rusia untuk bergerak ke tempat lain di Donbas, merampas pelabuhan penting Ukraina, dan menyelesaikan jembatan darat antar Rusia dan semenanjung Crimea yang direbut dari Ukraina tahun 2014. Denis Prokopenko, komandan resimen Azov dari Pengawal Nasional Ukraina yang menjaga kantong perlawanan Ukraina, terakhir yang diketahui di Mariupol, mengatakan dalam sebuah pesan video bahwa Rusia telah mulai menjatuhkan bom penghancur bunker di pabrik baja Azovstal, tempat resimen itu ditahan, keluar. Warga sipil juga diyakini berlindung di pabrik yang mencangkup wilayah sekitar 11 km persegi atau lebih dari 14 mil persegi. Pada Senin, Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato video bahwa bagian penting dari seluruh tentara Rusia sekarang terkonsentrasi pada pertempuran untuk Donbas. Tidak peduli berapa banyak pasukan Rusia yang didorong ke sana, kami akan bertarung. Zelensky bersumpah, kami akan membela diri.